Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Petani Tulen. Di kesempatan hari ini, kebetulan pas sudah waktunya untuk penyepraian yang kedua. Nah, ini sudah penyepraian yang kedua di tahap di seri perawatan cabai. Penyakit patek pada cabai biasanya sulit sekali dikendalikan, kawan. Maka dari itu, berhubung ini kebetulan pas cabainya masih kecil, jadi saya lebih mengarahkan ke preventif, ke protektif ataupun pencegahan. Nah, untuk itu obatnya, untuk pestisidanya, mari kita lihat apa saja yang kita gunakan. Nah, obat-obatannya seperti ini. Yang lainnya seperti yang kemarin, ini masih biasa, namun ada tambahan, ada sedikit tambahan ini. Untuk di penyepraian kali ini, berhubung ini untuk penanggulangan ataupun pencegahan patek, nah saya menggunakan ini. Bahan aktifnya tembaga hidroksida 77%, berarti setara dengan tembaga 50%. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena kita lihat dulu labelnya seperti apa. Nah, kita bisa baca. Kopcid adalah fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, jeruk, kakao, dan padi. Nah, sasarannya adalah, nah ini untuk cabai, sasarannya penyakit bercak daun, terus penyakit antraknosa atau patek. Nah, seperti ini kawan, makanya saya pakai. Karena fungisida ini yang lebih penting ini. Fungisida protektif berarti proteksi, berarti pencegahan. Nah, berarti ini sangat cocok sebenarnya. Walaupun untuk pengendalian juga bagus sebenarnya, namun harus di rolling. Nah, kalau untuk khusus pengendalian harus di rolling dan lumayan agak rumit. Nah, maka dari itu, bagi kawan-kawan yang pemula sama sekali, saya sarankan untuk melakukan pencegahan sejak dini. Karena manakala kalau kita misalkan tanaman cabai kita sudah terserang penyakit patek, sangat susah sekali penanggulangannya, sangat sangat susah lah pokoknya. Nah, untuk yang baru melihat tayangan ini, subscribe dulu dan like-nya. Kalau misalkan mau tanya-tanya, boleh diisi di kolom komentar. Nah, ini adalah sasarannya, targetnya sudah saya katakan tadi juga. Nah, ini bahan-bahannya antara lain adalah, saya akan jelaskan, kalsium. Nah, ini plus boron dan zinc. Nah, seperti ini kalsium yang murah kawan, ini harganya hanya 20.000. Nah, ini ini kegunaan kalsium. Lihat dulu ininya. Ini sekedar tips buat kawan-kawan yang pemula. Kalau mau beli pestisida ataupun pestisida, obat-obatan pembasmi hama, baca dulu labelnya dan juga kandungannya. Kalaupun itu misalkan racun. Nah, ini seperti ini mengandung unsur-unsur CaCO 80%. Nah, berarti kalsium. Nah, magnesium 0,1, boron, zinc, dan bahan pembawa 19,5%. Nah, seperti ini, dosis 2 gram per liter. Nah, seperti ini ketentuannya. Berguna, nah ini berguna untuk mengendalikan penyakit layu pada tanaman cabai dan tomat, serta gejala kekurangan kalsium yang terlihat pada buah pecah dan masak tidak sempurna. Nah, ini berguna. Kalsium ini sebenarnya gunanya untuk mencegah penyakit layu kawan, membantu mencegah penyakit layu. Walaupun sebenarnya lebih cocok sih dikocorkan melalui aplikasi pengocoran kalau untuk penanggulangan layu. Nah, obat yang lainnya seperti yang di video kemarin, kalau kawan-kawan belum melihat, kebetulan baru gabung di channel ini sekarang, lihat cara membuat ini, cara membuat racikan ini. Ada menggumpal nih. Nah, ini adalah formula rahasianya, sebenarnya ada di sini. Nah, kalau dekat sih kawan-kawan bisa coba. Kalau di sini bisa mencoba ini formulasi yang saya buat. Racikan pupuk daun ini
sebenarnya efeknya melesatkan ataupun mempercepat proses pertumbuhan. Lihat saja kawan, ini juga lihat pertumbuhan. Nah ini seperti ini contohnya, pertumbuhan tunasnya bisa kalau menggunakan obat pupuk daun ini bisa mempercepat prosesnya pembesaran ataupun memaksa membesarkan tunas-tunas baru. Nah seperti ini kelihatan lah pokoknya kalau kawan menyimak lahan ini, penanaman cabai ini dari awal mungkin kelihatan. Tempo hari saya ambil lokasinya di sini beberapa hari yang lalu, sebenarnya 3 minggu yang lalu. Penanamannya kan ini dilakukan di musim kemarau, jadi seperti inilah kawan. Padahal ini sebenarnya dilakukannya di sumber daya yang sangat terbatas sekali. Ini melakukan penanamannya ataupun penyiramannya dengan sistem irigasi tetes. Nah irigasi tetesnya kelihatan ini jalurnya. Lalu yang lainnya, nah ini pembasah dan penembus, perekat juga, perata ini untuk meratakan formulasi kawan fungsinya. Ini saya sengaja jelaskan obat-obatannya seperti apa, karena barangkali di para utamanya yang sudah subscribe ke channel Petani Tulen ini, barangkali ada yang pemula, ada yang baru berminat mau berbudidaya. Nah saya jelaskan ini, tolong kawan-kawan jangan terpaku melihat merek kawan, tapi lihat fungsi dan juga bahan aktif kalau misalkan obat. Contohnya seperti ini. Nah ini Kurakron 500 EC. Nah ini isinya propenopos kawan. Nah yang harus dipahami untuk bertani, untuk bertani utamanya untuk petani yang pemula yang baru mau terjun ke dunia pertanian, jangan terpaku sama merek dagangnya dalam hal memilih pestisida, yaitu kita lihat dari bahan aktifnya. Nah ini ini bahan aktif propenofos 500 gram per liter. Nah seperti ini. Mau merek dagangnya apapun, kawan-kawan harus melihat bahan aktifnya. Mau misalkan contoh lah, saya sebutkan mereknya, model kayak Demolis yang seperti itu kan bahan aktifnya abamectin. Sebenarnya hampir semua bahan aktif abamectin ampuh untuk membasmi kutu daun dan juga hama trips seperti itu. Sebenarnya ini juga sama. Namun nih ada kelebihan dari ini, propenopos ini, karena memiliki bau yang sangat menyengat sekali kawan. Ini berguna untuk mengusir keberadaan ataupun kedatangan daripada lalat buah. Nah ini untuk mengusir lalat buah ini sebenarnya cocok untuk rollingan sebenarnya. Nah, belum saya rolling karena ini baru 2 kali. Insya Allah mudah-mudahan di penyemprotan penyepraian yang selanjutnya kita akan rolling. Untuk dosisnya mari kita praktekkan. Ini kita beri 2 sendok dulu, 2 sendok. Nah 2 sendok seperti ini untuk memacu pertumbuhan daun, cabang, dan juga ya pertumbuhan tunas supaya mempercepat proses pertumbuhan. Kita beri 2 sendok. Nah, 2 sendok penuh kawan. Nah, ininya kalsiumnya dikasih 4 kawan, 4 sendok kawannya, jangan kalsiumnya dikasih 4 sendok. Nah ininya kalau ini berhubung ini untuk pencegahan, nah, untuk memproteksi perlindungan. Nah ini kita kasih 1 sendok saja. Nah seperti ini, 1 sendok penuh. Ini bahan aktifnya tembaga hidroksida 1 sendok sudah. Lalu ininya propenoposnya kita beri 20 mili. Nah, kita ambil takaran dari sini
Ini 20 mili lebih, berarti kita jangan dikasih penuh, dikasih 3/4 saja. Nah, ini tidak penuh, 20 mili, kurang lebih 20 mili. Propenoposnya ini untuk mengusir lalat buah yang menyebabkan kerontokan pada buah cabai. Nah, lalu kita campur dulu, nanti setelah dicampur ininya terakhir kawan, penembusnya ini kita akan campur dulu. Nah, kita masukkan ininya perekatnya, perata ataupun penembus, satu tutup saja cukup lah. Masuk semua hingga nah, seperti inilah kawan hasil penyepraiannya. Nah, saya akan melanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau sekiranya bisa terhibur ataupun bisa memberikan inspirasi lah sedikit enggaknya, tolong ketik like dulu, lalu subscribe, pencet tombol subscribe-nya.